Masih banyak yang kupikirkan. Hari ini terpaksa Tamara pulang pergi kerja sendiri karena Ray sedang ada side job di luar kota. Kekasihnya itu memang sangat giat bekerja demi modal pernikahan mereka katanya. Tamara berjalan santai dari kantornya. Untunglah hari ini Ray mengizinkan Tamara tidak membawa mobilnya. Sungguh Tamara lebih suka berjalan kaki begini, menurutnya tidak ribet sama sekali, harus beberapa kali memarkirkan mobilnya, dan memudahkan ia untuk mampir-mampir ke tempat yang ia lewati, jajanan SD misalnya, tempat ia bertemu dengan sosok Prita. Kali ini Tamara membeli martabak manis mini untuk ia bawa pulang sebagai makan malamnya. Ia juga membeli martabak telur mininya. Dan ia melihat sosok gadis muda berambut pendek yang terlihat tomboy dengan penampilan casualnya, namun juga sangat cantik. Ya, sosok yang bukan manusia tentunya. Terlihat sangat kuat, mandiri, lagi cantik. Tamara menghampiri sosok itu yang berdiri di depan gerbang sekolah. Namun pandangan sosok itu terpusat pada apa yang ada di seberang sekolah itu. Sebuah bangunan pet rescue. Yang Tamara ketahui adalah tempat seperti ini memiliki visi mulia dalam menyelamatkan hewan peliharaan yang terlantar dan memberikan mereka kehidupan yang layak. Tempat seperti ini juga banyak berjasa karena biasanya mereka terdiri dari tenaga volunteer activist shelter, bukan hanya pecinta hewan biasa. Untuk membangun tempat seperti ini dibutuhkan juga komitmen dan kerja keras serta biaya yang tidak sedikit dalam perawatan hewan-hewan tersebut. Untuk makan, perawatan kebersihan, vaksin, dan juga pengobatan jika di antara mereka ada yang jatuh sakit. Belum lagi proses penyelamatan itu harus dilakukan secara profesional, apalagi jika menemui hewan yang selalu melakukan perlawanan, butuh kesabaran ekstra. Tidak jarang semua biaya itu dikeluarkan dari dana pribadi tim rescuer ini, karena pastinya masih sedikit yang memberi bantuan untuk tempat semacam ini. Tamara yakin sosok yang dilihatnya adalah pemilik tempat ini. Ya, si cantik berambut pendek ini, tubuhnya cenderung mungil, sekaligus nampak sangat cantik karena kecantikannya terutama hidung mancungnya. Tamara pun penasaran karena sosok itu yang nampak begitu sedih. Mengamati bangunan pet rescue itu, Tamara pun menghampiri sosok itu. "Permisi, boleh tahu siapa namanya?" "Aku Tamara," ucap Tamara yang mengira mereka kemungkinan seusia. Seperti biasa, sosok itu terlihat terperanjat menyadari Tamara dapat melihatnya. "Aku Kelly," ucap sosok itu. Sebuah nama yang juga cantik, pikir Tamara. Namun sedikit mengingatkannya pada nama Kalista, makhluk tak terlihat yang pertama dilihatnya. Walaupun dulu kehadiran Kalista selalu dalam mimpi. "Ya, aku bisa melihat kalian," ucap Tamara sebelum sosok Kelly itu sempat bertanya. "Kamu gak takut?" tanya Kelly. Tamara pun menggeleng. "Sejauh ini enggak." Lalu Tamara menarik nafas panjang sebelum mulai bertanya pada Kelly. "Mengapa kau di sini, Kelly? Boleh aku tahu sebab kematianmu?" tanya Tamara. "Aku mati wajar dalam keadaan sakit. Aku terkena COVID," ucap sosok itu. "Berarti belum lama kamu meninggal?" tanya Tamara. Kelly pun mengangguk. Sungguh Tamara mengagumi kecantikannya. "Tapi aku merasa gak bisa tenang. Di awalnya aku selalu datang di rumah pet dan mengontrol setiap hewan. Apakah mereka sudah dikasih makan, dibersihkan, dan sebagainya. Aku merasa lega kalau ada yang datang mengadopsi. Artinya mereka tidak akan hidup menderita lagi, kotor atau berpenyakit. Aku tidak bisa pergi karena masih terlalu banyak yang kupikirkan." "Tapi sebelum mereka diadopsi, mereka bebas dari penyakit kan?" tanya Tamara. "Tentu saja, aku dan timku memastikan hal itu agar mereka layak dipelihara oleh orang baik," jelas Kelly. Tamara menyentuh tangan Kelly, penasaran dengan apa yang sebenarnya bisa membuat sosok ini tetap berada di sini. Bukankah jika ia memang berhati baik, seharusnya ia bisa langsung pergi? Sebuah potongan ingatan datang saat Kelly nampak bermain dengan salah satu anjing di sana yang berukuran besar. Ia nampak memeluknya dengan sangat sayang. Kemudian ia didatangi anjing yang lebih kecil dan anjing kecil itu meletakkan kepalanya di pangkuan Kelly seperti meminta disayang. Kelly pun melakukannya. Lalu ada momen Kelly yang menangis saat mendampingi salah satu anjing itu untuk melakukan operasi karena terkena penyakit pada organ dalamnya. Kelly menungguinya, dan saat anjing itu pulang, lalu harus berdiam dalam kandang, Kelly pun tidak tega. Ia tidak kemana-mana dan hampir selalu berada di dekat anjing itu, hingga anjing itu tewas tak tertolong. Kemudian ingatan itu berpindah saat Kelly jatuh sakit dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Ia terus memikirkan hewan-hewan itu, masih merasa bertanggung jawab penuh pada hidup mereka. Sampai akhirnya ia meninggal karena kadar saturasi oksigennya terus menurun. Ia meninggal dalam keadaan tidak rela, karena masih ingin bersama seluruh anjing yang ia rawat. Tamara kembali dalam ingatan Kelly dari sudut pandangnya.
Ia merasakan saat Kelly menyadari perbedaan dunianya. Saat ia sadar tidak bisa menyentuh apapun, ia sedih luar biasa. Semata-mata karena ia tidak bisa lagi memeluk anjing-anjingnya. Namun seperti mitos yang beredar, jika hewan bisa melihat makhluk yang tak kasat mata, begitulah yang Kelly alami. Setiap ia mendatangi anjing-anjing yang disayanginya itu, mereka melolong bergantian. Tatapan matanya kosong ke arah Kelly berdiri. Jelas mereka bisa melihat Kelly. Kelly serangkali mendekati mereka satu persatu, berusaha menyentuh mereka yang tak bisa ia lakukan. Kemudian ia marah dengan dirinya sendiri. Ia sering nampak sedih ketika menengok keadaan hewan-hewan yang berada di tempatnya itu. Rindu, dan masih merasa bahwa tanggung jawabnya masih ada. Ia belum bisa mempercayai perawatan para anjing itu seutuhnya pada asistennya. Entahlah, ia lebih suka melakukan semuanya sendiri. Turun tangan dalam segala tindakan, itulah yang ia kerjakan selama ini, semata-mata karena kecintaannya pada hewan. Ada jenis bulldog yang paling sering digodanya karena wajahnya yang lucu seperti sedang merajuk. Namanya Devin. Lalu, golden retriever yang amat manja dengannya dan suka terus menempel padanya. Namanya Leo. Poodle yang lucu favoritnya namanya Brownie. Kemudian, husky Siberia yang ia sukai karena kegagahannya. Namanya Reggie. Serta Pomeranian yang tidak bisa diam, gemar sekali berkeliling. Sangat lucu, bernama Shani. Sekilas terlihat pada kepala Tamara sebuah potongan ingatan dari Kelly yang sudah tiada, bahwa Kelly ingin meracuni para hewan yang paling ia sayangi itu agar bisa mengikutinya ke alamnya. Untuk anjing-anjing lain, ia relakan pada timnya untuk merawatnya, namun ia ingin 5 yang teristimewa itu ikut bersamanya. Tapi tidak jadi kulakukan. Aku bahkan gak bisa menyentuh botol racun itu, ucap Kelly sedih, menyadari jika Tamara sedang melihat ingatannya. Ya, keputusanmu tepat, Kelly. Jika kamu sampai membunuh mereka, kalian tidak akan bisa ke surga juga dan akan tetap tertahan di sini. Paham? Ucap Tamara. Tidak menyukai ingatan Kelly yang barusan. Sangat egois. Sebesar apapun cintanya pada hewan-hewan itu, membawa mereka dengan jalan lebih dulu membunuhnya adalah kesalahan besar. Sampai kapan aku di sini dan hanya bisa memandangi mereka? Tanya Kelly lirih. Terasa sekali rasa pedih pada ucapannya tersebut. Kamu harus mengikhlaskan untuk pergi, Kelly, dan percayalah pada Tuhan bahwa suatu saat kalian akan bisa bertemu lagi, dan kali ini kau akan bisa membawa mereka ke tempat terindah, jelas Tamara. Mata Kelly nampak berbinar senang. Bisakah seperti itu? Tanyanya. Tamara mengangguk. Ia melesat memasuki bangunan miliknya itu, meninggalkan Tamara sejenak di situ. Tamara tahu Kelly pasti sedang berpamitan pada hewan-hewan kesayangannya itu. Tak lama Kelly kembali dengan senyum di wajahnya. Aku sudah siap pergi. Terima kasih Tamara. Jika kau tidak keberatan, aku titip untuk sesekali kunjungi mereka jika ada waktu ya. Kau tahu kan yang mana yang paling kusayang? Bukankah kau tadi membaca pikiranku? Tanya Kelly. Tamara terkekeh tapi mengangguk. Ya, jika aku lewat sini lagi, aku akan usahakan mampir. Diam-diam Tamara penasaran, bagaimana sosok-sosok mereka dapat merasakan saat ia sedang masuk dalam ingatan mereka. Lalu ia tersenyum sendiri dan seperti biasa, menghilangi Kelly dan tergantikan oleh cahaya yang amat terang membuat Tamara lagi-lagi tersenyum. Beristirahatlah dengan tenang, Kelly. Kesayanganmu akan baik-baik saja dalam pengawasan timmu, dan karena kasih sayangmu, aku yakin kalian pasti akan bisa bertemu lagi.